Jadi salah sijine kang bisa guguraken utawa mbatalaken pahalane puasa yaiku gibah. Kadung bahasa usinge ngomongaken wong. Terus hang selanjutnya iku napa Ustaz? Kang selanjutnya niki bahasa Arabe namimah. Namimah napa niku namimah niku? Namimah niku naklul kalam bikos di ikoil fitnah. Mindah omongan dengan tujuan adanya fitnah. Mindah omongan dengan tujuan adanya Fitnah. fitnah. Adu domba enake ngomong. Adu-adu. 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 Riko Jadi- kok sing tahu ana sing tahu mugi awake dadi nyelang pese cok. Oh ya. Padahal ini pateng. Ini bengkerengan dia ngomong gitu kawan. Jadi ini istilahnya namimah, adu domba. Ini juga merupakan di antara muhbitot. Bisa menghilangkan, menghanguskan pahala poso. Kadung waya poso nglakoni namimah iki adu domba. Nono gembet wes. Pahala posone. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah al-kadzibu. Bahasa Indonesianya berbohong. Bahasa usinge bos ya. bos. Al-ngobosu. Bos. Ngobos itu bisa dipahami sudah ya. Jadi ngobos itu yang ngomong tapi sing bener kan diomongan nih kau. Jadi ngobos ring kene kang dimaksudkan ojo cok ngobosi tapi apik tetep sing oleh ya Mas. Kalau ngobosnya itu kebaikan tentu boleh. Kadung umpamane ta wis. Endi ane kok si A iku ndek. Kalau nanti saya ngomong si A isun apik duwe dendam nang kok golek HP hun sakit gitu ya ojo. Jadi ojo ditutu wae. Jangan. Jadi ngobos-ngobos kang memang sewajare ngobos lah yang sesuai dengan apa namanya peraturan ajaran Islam ya. Iya, jadi ngobos-ngobos yang di situ itu tidak ada utur, tidak ada alasan pareng-pareng ngobos. Tapi ngobos ya, itu kan bisa membatalkan puasa, pahala puasa. Kemudian berikutnya adalah al-yamin al-kadzibah. Sumpah palsu. Sumpah palsu. Parang itu nih sumpah palsu sampe ngobos adung iki ya. Sumpah palsu ini biasanya ada kata-kata temenan Riko sing lakon iki. Sumpah kok, sumpah. Busung gitu Busung kadone. Busung nek keting gitu. Sak kiding-kidinge metu pisan. Sak kidinge metu pisan nah serangmu kok mempertahankan pendapatnya. Temenan Riko, temenan. Sing ngobos isun. Wallahi, billahi. Bareng-bareng adung-adungan kemarin huruf sumpah gitu kan. Harful qasam sampai metu kabeh huruf qasam. Itu seperti itu kadung wae poso, terus kang dilakoni gitu iku bohong, tidak benar, tidak sesuai dengan fakta. Gemet wala puasanya wis habis. Hangus. Oleh Allah nanti ngelak. Oleh Allah ngelak ya. Kemudian yang berikutnya adalah qauluz zur wal amalu bih. Berkata jelek dan melakukan kejelekan. Berkata jelek dan melakukan kejelekan. Berarti ngomong elek nglakoni elek gitu ya. Iku contohnya kang klendi kira-kira. Ah, niku kadung ngomong elek biasanya yo ngamuk-ngamuk, meso-meso. Riko ngerti kang neng Baluran, alas Baluran. Iku diceluki kabeh ya. A B C D E sampai Z apal kabeh diceluki. Kon kira ngomong elek isu ini maling ah, mari ku nglakoni maling nawi gitu kau. Jadi ngelakoni maksudnya ngomong elek iki kang tidak sewajarnya bisa menyinggung orang lain. Bisa iku marah, godop, utawa ngomong-ngomong kang binatang-binatang jelek iku mau. Itu kan konotasinya kan tidak baik itu. Aduh ngomong gitu iku ngapik konotasinya itu. Wal amalu bih ngelakoni seperti itu. Makanya kadang Imam Ghazali mengistilahkan hal ini. Jadi Imam Ghazali itu kalau dalam kitab Ihya-nya, puasa itu ada shaumul am, puasanya orang awam, orang biasa. Shaumul khusus, puasanya orang khusus. Shaumul khususil khusus, puasanya orang khususnya khusus. Lah dalam hal ini Imam Ghazali kadung mendefinisikan shaumul khusus itu as-shaum anil ma'asi. Puasa dari dan meninggalkan kegiatan-kegiatan maksiat gitu. Nah, kalau dalam hal ini juga seperti itu, meninggalkan maksiat. Kadung kira-kira nih puasanya hanya sebatas somam, ya hanya sebatas makan, sing ngombe, sing minum, sing jima gitu ben. Tapi makin ngelakoni dosa-dosa, iki pola puasane gemet ya guys. Jadi karimele kaya kanca-kanca Ansor, kanca-kanca sahabat Ansor, kanca-kanca nom utawa kabeh wong Islam karimele kepengin puasa am, kepengin puasa khos atau kepengin puasa super ya. Super. Ya, karimele.
kalau kita setidaknya kita harus yang kedua itu puasanya Puasa khusus. Kadang puasanya orang awam iku mau, pala puasanya pasti habis karena makin melakukan maksiat. STMJ. Salah terus maksiat jalan. Puasa terus maksiat jalan Ya, rugi pokoknya. rugi pokoknya ada gede wes lah. Maka dari itu ya kita berharap ya ketika kita puasa kita tidak hanya menahan dari haus dan lapar, juga menahan dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat ya, seperti itu. Anu saat ketika kayak kenyataan iku wong-wong iku arepe ngepost ngomongan wong kan ketika biasanya. Tapi ketika gesa-gesan bareng iku mesti ngomongan wong iku kelenti kira-kira tapi menghindari hal-hal kang koyo iku biasanya kan terjadi seperti itu. Iya, memang seperti itu. Kadang kita itu perlu latihannya. Yang namanya biasanya seperti itu. Sekarang nyun sewu, hal-hal seperti itu justru ada-adanya. Ya coba nyun sewu ring media elektronik sopo TV. Kita lihat itu di situ itu malah digawekan ada artis-artisnya dia ngomong kelekan itu omongan diumbar. Mari kita itu dilepokkan di YouTube, netizen komen, wah ikut terus jadi terus uang gitu. Berarti kan itu kan hasilnya uangnya pisan. Waduh. Terus dawa itu terus ya. Jadi ya perlu juga ya hati-hati seperti itu. Ya memang sekarang itu makanya para ulama kalau umpamanya nyetel TV terus kan disetel iku gede-gede yo ilang wes gitu. Jangan disetel lagi. Lah dalam hal ini yang namanya gibah itu termasuk yang mendengarkan juga. Itu juga sama. Mbak ya pala tame berat aduh gede ya. Anggerukan pada biasanya lomba-lomban jak 5. Kadang lomba-lomban jak 5 terus isen sing milu ngomongan wong, tapi ngerungokaan berarti termasuk hibah. Kadung hibah pisan berarti pahala puasa isen ya ora entek pisan kan gitu. Padha iku. Saya nganggo headset ya aduh. Jadi ketika ada ngomong wong iku asline ya iku setan kadang-kala tambah morot. Tapi dikileni cangkeme, dikileni saya terus jar setan. Tapi dikileni setan. Ya terus makanya kita harus pintar-pintar ya, artinya kadang seperti itu. Makanya kenapa kok ngrungokne iki padha ganjaran abi kang ngomong karena dilalah itu sudah merupakan satu indikasi dia itu mendukung ono gibah iku, makanya dirungokan acake kadang umpamane kang gibah iku sing ono kang ngrungokan sing kira dadi gibah ae Bener. tinggalan ben wong Kira-kira arepe pantes wong dewek arepe ngomongan wong kan sing mungkin. Asing mungkin alihkan isunya saja, jadi cara ngakal lagi nanti enak ngomongin gitu iku sen mau sepak bola menang lah gitu ngomongane gitu ben dialihkan isu. Berarti isunya dialihkan untuk hal-hal yang lebih positif, entah nggesahaken misale parenarane kau jalan utawa nggesahaken pola tentunya nggesah-gesahan kang yang bersifat positif. Antisipasi. Kadung mau wis ngomongaken masalah hal-hal kang guguraken pahalane poso. Terus biasane iku kan adung wayahe puasa-puasa iku kan wong lempek akeh-akeh turu. Iku kira-kira kelente langsung baen penjelasannya teko ring Ustaz Fauzi. Biasanya yang dijadikan dia itu yang dipolitisasi itu memang ada hadis di situ itu bahkan Imam Ghazali pun juga menukil Imam Ghazali di kitab Ihya-nya di riwayat Imam Baihaqi. Namusoim ibadah wasumtuhu tasbih wa du'auhu makbul wa dzambuhu maghfurun wa amalu mudha'af. Jadi ada keterangan seperti itu. Wong poso itu dia tidurnya ibadah. Turune pin oleh ganjaran. Turune pin oleh ganjaran. Tapi ya tadi itu yang saya ingatkan bahwasanya kadang keterangan ini dipolitisasi tinggo alasan mene turu tok sedino puruk sedino pokoknya. Padahal ibaratnya wong puasa iku kaya sing turu tau ngelakukan aktivitas mungkin lebih ganjaran lebih gede mungkin tapi ganjarannya lebih gede aslinya. Makanya perlu kita jelaskan masalah naumusoim ibadah itu. Jadi tidurnya orang puasa itu ibadah itu bagaimana sejatinya, keterangan itu bagaimana. Lagi nih masalah ini. Jadi tidurnya orang puasa itu ibadah. Kangkel dituru kangkel ndek ya maksudnya yang ketiga. Apa turu kemudian sampai sedino turu bin. Mari sahur turu, maning sampai sembiang musobo turu, maning duhur sing sembiang duhur. Waduh sudah melebihi sudah itu lebih. Ya mungkin gitu. Lebih dari kenormalan sudah ada gitu sampai sembiang barang.
Jadi kadang turu yo tangine kena biaya, mari gitu ku asar Oh, ngabuburit. iku tur maneh. Tur maneh. Utawa ngabuburit kadang asar. Lah dalam hal ini memang ada keterangan ulama di dalam kitab Ithaf Sadatul Muttaqin. Ya, karangan dari Syekh Murtado Az-Zabidi. Jadi beliau itu menyarahi kitabnya Ihya-nya Imam Ghazali. Ithaf Sadatul Muttaqin itu Syekh Murtado Az-Zabidi. Turu kangkel di saya maksud turu ibadah itu. Walakin kullu amalin sampai beliau walakin kullu amalin yasta'anu bihi al ibadah yakun ibadah. Jadi setiap amal yang menjadi situ itu adalah wasilah untuk bisa beribadah akan menjadi ibadah. Dalam menafsiri tidur ibadah niku Syekh Murtado Az-Zabidi ngomongnya ngoten. Maksudnya kepunten kadung umpamane tidur ini dijadikan wasilah mene ibadahku ya. Contohnya biasanya kadung jadikan wasilah ngeten. Isun bengi maturusan sungai. Nah gitu biasanya rada isuk-isuk bu jam 7 gitu biasanya rada lesuh biasanya. Jam 7. Atau jam 9. Kadang itu jam 9 iku krana wis cara-cara diatrene HP mentek wae. Wae ngecas. Kemerowok, weteng-weteng kemerowok. Wae ngecas ae. Melaku songkan, kan enak. Jadi jam 9. Kemudian karena iku wis cara-cara wayah HP ngedrop wae ngecas. Lah, tolong ta iso niki engko sembahyang duhur jamaah ning masjid, mari gitu pengajian. Kadung sing turu sulung ngedrop akhire pengajian sing maksimal engko sing jamaah duhur terus iso. Lah, maka tidur yang digunakan seperti itu, seperti halnya tidur yang seperti itu ibarat HP dicas maning sehingga dan dia kekuatannya penuh. Kadung wayah tangi fresh ibadah semangat. Inilah tidur yang dimaksudkan tidur ibadah itu seperti itu. Berarti kayak untuk persiapan sudah mempunyai niat berarti kan ketika duwe niat engko iso niki miane aja lemes karena kau pengajian mari duhur bentur solong sedilut mari ki tangai mari kuatus ngaji nih tanda semangat gitu berarti. Jadi seakan-akan tidur yang seperti itu menjadi baterai bagi kekuatan rohaninya, bagi kekuatan jasmaninya sehingga bisa untuk menyambung ibadah-ibadah yang berikutnya. Jadi duduk krono sing tandang paran-paran, kamu wis mari sahur sembiang subuh mari sembiang suruh, mari turau sampai jam 11 sembiang duhur turu maneh kan ketika duduk kang dimaksud duduk iko. Iku krono malas iku turune iku. Sing lagi anjaran ya. Alasane jarang turun bin ibadah. Jadi turun ibadah sing ngerti ya. Ada biasa dia. Berarti kadung turun paran niku sing turu tapi tinggu ngaji berarti kan tambah double pahalanya. Kalau umpamanya itu makanya kan sampai di situ diterangkan bahwasanya ketika memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, ibadah-ibadah yang dimana di luar Ramadan ibadah wajib, kau umpamanya jamaah subuh di luar Ramadan, masuk Ramadan dilipat gandakan menjadi 70. Iki ibadah fardu 70, kadung ibadah sunnah ning jobok Ramadan dilakoni ning jero Ramadan, maka ibadah sunnah ini seperti ibadah fardu, gede ganjarane. Maka eman-eman kadung diku turu ben sedina eman-eman diku. Jadi berarti wong maca tasbih subhanallah ping 70-an gitu ya. Nah, satu kali itu dilipat gandakan. Permaningan maca tasbih sampai ping 100 dilipat gandakan 100 kali 70 kan piro wae. Wah, iku waduh hitung dewek iku terus. Berarti kalau kita itu kalau kadung wong-wong iki ngerti ilmune insyaallah ibadah iku sing songkan kan gitu ya. Sing songkan terus semangat, motivasi ada, inspirasi ada. Kemudian giroh juga semangat ada kan gitu. Lah, kemudian juga ada lagi itu syarat pertama. Syarat supaya tidur itu bernilai ibadah, syarat pertama. Jadi untuk ngecas, untuk charger jasmani rohani sehingga bisa menyambung ibadah berikutnya. 1. Nomor 2 adalah tidak didahului hal-hal yang membatalkan pahala puasa yang diterangkan tadi. Gitu, Om. Kadung wis jam 09.00 umpamane jam 09.00 maring gibah, mari namimah. Mari kita jam 10 turu. Ya sing tetep sing oleh iku, sing oleh ajaran wis. Berarti kadung wis di awal ambil gibah, mari ku turu ya ilang wis. Artine wis gugur lah wis para pahala-pahala puasa wis gugur. Krana wis mari ngomong iku tadi ngomongan wong ibaratnya mong sepisan, mong sak jam gitu wis gugur terpaksa. Gugur wis. Jadi tidurnya ketika dia itu mari ngomong wong iku terus mari gitu turu. Walaupun dia niat yang negatif, ya wes didahului hilang pahala puasanya ndak bisa lagi kembali sudah. Jadi memang dari awal memang harus ditata dengan sedemikian rupa supaya kita itu tidak ghibah,
sehingga amal puasa kita benar-benar utuhan. Bahkan ya dalam hal ini nggih, niku Imam Auza'i sama Imam Hambali mengatakan wong kadung ngelakoni sing kula terangno niku mau sing muhbitot niku mau gibah, namimah, bohong dan seterusnya niku mau. Kok dia melakukan itu tidak hanya pahala puasanya yang dimana pahala puasanya hilang, tapi puasanya cek batal. Kaya padha pit mangan ambe ngombe. Iku pendapatnya beliau seperti itu. Jadi kadung mamane wong nglakoni iku wae poso, ya besok kayak ngodok, kudu ngodok wajib. Kan boleh batal lah. Batal, iku menurut sebagian ulama seperti itu. Kadung Imam Syafi'i sendiri memang yang membatalkan pahala puasanya. Untungnya gini masih milu Imam Syafi'i Ya, kan Syafi'i. gitu, jadi rada aman lah ya. Aman lah Tapi ya rugi. Tapi rogai. Jadi kesimpulannya dua itu tadi. Tidur bernilai ibadah, catatannya dua. Yang pertama adalah sebagai charger iman, sebagai charger jasmani rohani sehingga ada persiapan untuk melakukan ibadah selanjutnya. Nomor dua, tidak didahului perbuatan maksiat ataupun yang muhbitot itu tadi. Itu baru bernilai ibadah, seperti itu. Alhamdulillah, jadi turu kang bisa diarani turu ibadah iku turu kang sing diawali ambi ngomongan wong lan memang benar-benar turune mau iku dinggo persiapan dinggo ibadah maning kadung tangi mene bisa semangat ibadahe. Alhamdulillah podcast Ansor Jamisari untuk sesi kang ikai wis marai lan insyaallah ring dino-dino ngarep ngadakan podcast maning terkait ambi pahala-pahala Ramadan utawa ngomongaken hang berkaitan ambi pahala utawa kelentise ibadah Ramadan iku mene sukses. Kanggo kanca-kanca Ansor aja lalai subscribe, ambi like, mene tambah akeh subscribe kanggo kemajuan Ansor Jamisari. Pun kira cukup semene kanggo podcast dino ikai utawa sesi ikai. Sampai ketemu maning ring podcast selanjutnya. Kasuwun Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.